Baik, selamat pagi, menjelang siang, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat, selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi bahwa salam sehat buat kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mencoba untuk live terkait dengan anggaran Dekranasda yang 1,5 miliar dan 7 miliar untuk pengamanan Pilkada 2024-2029 yang dipermasalahkan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, sedikit kita keluar daripada hiruk pikuk permasalahan atau bakal calon bupati maupun wakil bupati. Sekarang kita fokus terkait dugaan korupsi yang ada di Dekranasda Kabupaten Belu yang kurang lebih anggarannya 1,5 miliar. Saya melihat akhir-akhir ini di Kabupaten Belu, ini minta maaf kalau saya tidak salah ya, kok masyarakat ataupun tokoh masyarakat ataupun tokoh apapun yang adalah tokoh, tidak ada yang mempertanyakan sejauh mana proses dugaan penyalahgunaan uang yang ada di Dekranasda yang kurang lebih 1,5 miliar. Saya sebagai masyarakat dan sebagai aktivis jalanan, saya juga ada hal yang saya berpikir, kenapa tidak ada yang bersuara terkait dugaan penyalahgunaan uang yang kurang lebih 1,5 miliar yang ada di Dekranasda. Malah yang saya lihat sekarang dipermasalahkan adalah anggaran 7 miliar yang diusulkan atau yang dilakukan proposal oleh pihak kepolisian untuk pengamanan Pilkada 2024-2029. Kita di sini kita tidak berbicara sudah ada penyalahgunaan uang, dugaan penyalahgunaan uang. Ini kita tidak memberikan dukungan kepada APH. Dalam hal ini kepolisian Polres Belu, khususnya Tipikor Polres Belu. Tidak ada dukungan. Saya tidak melihat hiruk pikuk yang ada di dalam grup politik ini atau di media untuk menyampaikan, oh dari salah satu tokoh masyarakat ini mengatakan bahwa oh, ini tolong diproses, usut sampai tuntas dan bla bla bla. Itu sudah terjadi, ada dugaan sudah ada terjadi penyalahgunaan uang yang merugikan masyarakat Kabupaten Belu. Tapi yang sekarang lagi gencar dibahas, yang uang yang baru diusulkan oleh pihak keamanan untuk meminta anggaran 7 miliar untuk pengamanan Pilkada. Malah kita banding-bandingkan lagi dengan kabupaten lain. Ini yang menjadi, di sini saya mau berpikir mau katakan apa ya. Kita tidak lagi fokus kepada yang penyalahgunaan uang tersebut. Dugaan penyalahgunaan uang 1,5 miliar yang sementara lagi didalami, dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Belu. Kita tidak memberikan komentar atau statement, oh ini dari si toko A, toko B, toko C mengatakan seperti begini. Tolong usut sampai tuntas, bla bla bla, memberikan dukungan pada pihak kepolisian agar kasus ini menjadi terang benderang. Malah sekarang kita fokus, kita permasalahkan lagi uang 7 miliar. Untuk pengamanan Pilkada. Ini kan uang itu kan otomatis pasti suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Saya mau berikan contoh kepada Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Sedikit saya menyampaikan kepada publik. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya sangat respect dan appreciate kepada kinerja dan cara kerja daripada Bapak Kapolres Belu, yaitu AKBP Riko
Natalo de Falas Simanjuntak SIK. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya bangga dengan beliau. Kenapa saya katakan demikian? Banyak terobosan inovatif yang mungkin beliau mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat. Bicara sumur bor, beliau turun dan tangani. Bicara buat jalan untuk masyarakat, beliau lakukan. Pasang listrik, bla 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 yang lain. Ini kinerja. Orang luar datang bangun daerah kita. Dan beliau datang melayani dengan ketulusan, dengan hati yang ikhlas. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya bersyukur dan berterima kasih ada sosok pemimpin yang bukan, walaupun ini bukan tupoksi dia. Yang tupoksi dia adalah bagaimana menegakkan peraturan di wilayah hukum sini. Tapi beliau memiliki hati nurani yang baik, tidak mau melihat ada kesusahan di tengah-tengah masyarakat. Yang bisa beliau bantu dengan sepenuh hati, tanpa meminta imbalan. Bagi beliau diberkati Tuhan untuk memberkati sesama. Suatu hal yang luar biasa. Kita tidak pernah melihat apa yang sudah seorang Kapolres Belu membuat sebuah terobosan, membantu masyarakat kecil, menghapus air mata masyarakat kecil. Dan beliau tidak meminta supaya bagaimana beliau itu dipuji atau diberikan imbalan, tidak. Hanya seorang Kapolres Belu bersama jajarannya datang di satu tempat, masyarakat menolak kesedihan, berlarut-larut, bahkan sampai pagi beliau ada di lokasi tersebut. Contoh kayak sumur bor hari ini yang sementara beliau buat di Tukuneno. Ada beberapa dusun yang akses jalan pun beliau bantu. Tidak pernah ada yang memberikan, propesiat Bapak luar biasa. Hari ini kita keluar dari para konteks yang sementara lagi didalami oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan korupsi penyalahgunaan uang yang ada di Dekranasda yang kurang lebih 1,5 miliar. Mestinya kita sebagai toko A, toko B, dan toko C, dan kita adalah toko-toko ini, harus menyampaikan kepada publik, memberikan dukungan kepada pihak kepolisian agar kasus ini bisa diusut sampai tuntas, menjadi terang benderang. Ini sudah terjadi penyalahgunaan, dugaan penyalahgunaan. Mestinya kita bersuara. Malah sekarang yang diperdebatkan adalah uang 7 miliar. Terus sekarang saya balik tanya dengan beberapa tahun yang lalu waktu COVID itu melanda. Di mana itu haknya masyarakat kecil? 6.577 penerima manfaat dari jaring pengaman sosial. Hari ini uang itu di mana? Uang yang sudah dibahas oleh DPRD dan sudah setuju anggarannya, kenapa sampai ini pemerintah tidak eksekusi, dan uang itu kemana? Dan hari ini juga tidak ada satu orang pun yang bicara terkait dengan haknya masyarakat kecil. Ini yang coba kita semua kita melihat. Bahwa kami masyarakat ini seakan sudah ditipu. Kenapa saya katakan demikian? 6.577 penerima manfaat yang waktu itu sudah diketok palu oleh DPRD, disetujui oleh DPRD supaya anggaran tersebut dibagikan kepada masyarakat. Tapi sampai realitanya sampai hari ini uang itu ada di mana? Dan sudah dialihfungsikan kemana? Apakah itu tidak sebuah pelanggaran? Apakah hati masyarakat yang penerima manfaat itu tidak dicederai? Itu haknya masyarakat, uangnya masyarakat, tapi tidak diberikan kepada masyarakat tersebut. Hari ini kita semua diam, orang marah bilang kita nunuk tanpa suara. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pokoknya tokoh-tokoh yang lain lah. Marilah kita bersuara, kita memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan yang terjadi di Dekranasda Kabupaten Belu yang kurang lebih anggarannya 1,5 miliar.
kita berikan dukungan. Bicara terkait dengan 7 miliar yang diminta oleh pihak keamanan dalam hal pengamanan pilkada, saya Vicky Naksu akan siap bersuara apabila dalam penyalahgunaan uang tersebut tidak tepat sasaran dan ada indikasi-indikasi, maka saya akan bersuara. Karena uang itu belum digunakan. Yang saya bicara sekarang ini adalah uang yang sudah digunakan dan terjadi dugaan penyalahgunaan yang kurang lebih 1,5 miliar. Nah, ini yang kita harus berdukungan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang saya banggakan dan saya cintai. Saya yakin bahwa kita semua adalah bagian daripada kabupaten ini. Kita terkenal dengan adat dan budaya yang sangat kental dan menjadi warisan leluhur kita yang dibanggakan bukan cuma bangsa ini, bahkan bangsa luar. Marilah sebagai masyarakat yang beradat dan berbudaya yang baik, marilah kita melihat dan kita berterima kasih kepada orang lain yang datang membangun daerah kita ini dengan caranya dia, dengan hati dan keyakinan yang tulus, tanpa pamrih. Ini kan memberikan contoh. Dan kita sebagai pribumi, kita tiap hari ribut. Bahkan ada dugaan korupsi pun kita masih ribut, masih berdebat. Mau sampai kapan kabupaten ini akan maju kalau caranya seperti itu? Yang sampai hari ini saya tidak pernah saya melihat bahwa itu tolong diusut sampai tuntas, usut supaya memberikan efek pelajaran. Tidak saya dengar daripada satu tokoh untuk berbicara tentang. Mestinya ada pernyataan tegas, memberikan dukungan kepada pihak kepolisian. Biarkanlah mereka berjalan seprofesional mungkin. Tidak ada juga saya melihat kita bicara terkait dengan JPS yang punya hak masyarakat yang tidak dibagikan hari ini. Kita juga tidak tahu itu uang sudah dialihkan kemana. Apakah tidak ini sebuah pembohongan kepada masyarakat? Sudah ditetapkan oleh DPRD, tinggal dieksekusi, kok tidak dieksekusi sampai hari ini. Tapi kita semua diam, larut dalam kediaman dan kebisuan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya hanya ingin menyampaikan kepada publik terkait yang terjadi hari ini. Sekali lagi, saya tidak punya kepentingan apapun, tapi saya peduli dengan daerah ini. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Yang pertama, marilah kita melihat yang terjadi di daerah kita ini. Terus setelah itu kita menganalisa dengan pikiran yang bersih dan cerdas, supaya tidak ada tendensi di dalam kita memecahkan kasus yang kita sebutkan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten, sekali lagi saya mau sampaikan kepada publik dalam kesempatan ini. Marilah saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten, mari kita memberikan dukungan kepada pihak kepolisian agar mereka bekerja secara profesional mungkin, agar dugaan kasus penyalahgunaan uang negara yang kurang lebih 1,5 miliar yang ada di Keranasda diusut sampai tuntas, agar menjadi terang benderang, supaya kedepannya siapa-siapa yang diberikan kewenangan untuk mengelola uang daerah Kabupaten Belu ini, pos manapun, dia siap untuk mempertanggungjawab. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan kepada publik. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu masyarakat Kabupaten, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi apa yang saya sampaikan kepada publik pada kesempatan yang baik ini,
Sekali lagi, hanya untuk kebaikan Kabupaten Belu yang jauh lebih baik. Proses statement saya adalah bagaimana saya menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu yaitu AKBP Riko Natalo de Falas Simanjuntak SIK adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya bangga terhadap beliau. Terobosan-terobosan melayani masyarakat Kabupaten Belu dengan hati dan ketulusan. Saya ingat kata-kata beliau, diberkati untuk memberkati. Maknanya sangat dalam dan sangat menyentuh. Dan terima kasih, ada tangisan haru dari para masyarakat Kabupaten Belu, ada pelukan hangat dari seorang bapak yang ada di Tukuneno yang tidak ingin melepas pelukan tersebut karena rasa syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Bapak torehkan buat mereka. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari sudut kota Belu, saya bikin mengakhiri live saya. Selamat siang, selamat hari Minggu, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.